الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم تفقه فإن الفقه أفضل قائد إلى البر والتقوى وأعدل القاصدين. Tafaqquh belajar fikih sapa sira. Fa innal fiqha krana sak temene fikih. Fa innal fiqha krana sak temene fikih iku afdhalu qaidin. Luweh utamane perkara kang nuntun. Iku afdalu qaidin luweh utamane perkara kang nuntun ilal birri maring kebagusan. Ilal birri maring kebagusan wa taqwa lan taqwa. Wa a'dalu qasidin lan luweh luruse perkara kang adil. Atau luweh adile perkara kang adil. Huwa utawi fikih iku al-ilmu ilmu al-hadi kang nuduhaken apa al-ilmu ila sananil huda maring dalane pituduh. Ila sananil huda maring dalane pituduh. Huwa utawi al-fiqhu. Huwa utawi al-fiqhu iku al-hisnu dadi tameng. Yunji kang bisa nyelamataken apa al-hisnu. Yunji kang bisa nyelamataken apa al-hisnu min jami'is syada'idi saking sekabehane pira-pira panca baya atau rekoso. Min jami'is syada'idi saking sekabehane pira-pira panca baya. Fa inna faqihan maka sak temene wong kang alim fikih wahidan kang siji mutawarri'an tur kang wirai iku asyaddu luweh angel ala syaitani ing atase setan min alfi abidin tenimbang 1000 wong kang ahli ibadah. Min alfi abidin tenimbang 1000 wong kang ahli ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidin ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidin. Tafaqqah belajarlah kalian ilmu fikih. Kenapa kok kita disuruh belajar ilmu fikih? Fa innal fiqha karena sesungguhnya ilmu fikih itu afdalu qaidin ilal birri wat taqwa. Termasuk ilmu yang paling utama yang bertugas untuk menuntun kita pada kebaikan, yang bertugas menuntun kita pada sebuah ketakwaan terhadap Gusti Allah.
Ini kenapa kita kok disuruh belajar ilmu fikih. Aikun sa'iyan wa mutakallifan fi tahsili ilmil fikhi fa innahu afdalu qaidin ay afdalu dalilin. Jadilah sampean itu seorang santri yang selalu senantiasa berjuang, sa'iyan yaitu orang yang selalu berusaha, wa mutakallifan dan berjuang mati-matian. Mutakallif itu orang yang selalu memaksakan dirinya untuk tetap bertahan di dalam sebuah perjuangan. Dan ilmu fikih itu sedemikian pentingnya untuk kita pelajari, dikarenakan ilmu fikih itu adalah ilmu yang menuntun kita terhadap satu kebaikan dan terhadap satu ketakwaan terhadap Gusti Allah. Di sini dalam syarahnya disebutkan, yakni anna ilmal fikhi a'dalu jinsil adil, bahwa ilmu fikih itu adalah ilmu yang paling adil di antara sesuatu yang adil. Adil di sini artinya lurus dan meluruskan kita. Kenapa kok ilmu ini disifati sedemikian rupa? Li'annahu ilmun yubayyinus syara'i wal ahkam. Karena ilmu fikih merupakan ilmu yang menjelaskan tentang undang-undang syariat, aturan-aturan syariat, dan hukum-hukum yang berada di dalam aturan tersebut. Allati la zulma fihi ma qat'an, yang mana dalam aturan tersebut tak ada satupun kezaliman di sana. Jadi kok manusia itu mengikuti ilmu fikih dalam menjalani kehidupannya, maka insya Allah kalau berpegang teguh betul kepada ilmu fikih, tak akan pernah melaksanakan yang namanya zalim. Terus yang perlu sampean perhatikan, taklim ini tidak seperti kitab yang secara umum kita pelajari di pesantren. Karena dulu sempat kami singgung, kitab taklim ini adalah kitabnya orang yang mengikuti madhab Hanafiyah, madhab Imam Abu Hanifah. Tentunya sedikit banyak ada satu istilah yang nanti mengarah pada makna yang berbeda. Termasuk dalam hal ini adalah fikih. Fikih yang dimaksud dalam taklim ini tidak seperti fikih yang ada dalam Syafi'i. Kalau dalam taklim yang dimaksud ada dua macam, mutlak, baik fikih akbar ataupun fikih asghar. Karena dalam madhab Hanafi, fikih itu dibagi menjadi dua macam. Pertama, fikhul akbar, yaitu ilmul aqidah wal usul atau wa usuliddin, ilmu yang berkaitan dengan akidah dan ilmu tauhid. Itu fikih akbarnya dalam madhab Hanafiyah. Kemudian yang kedua ada fikhul asghar, ada yang menyebut ulama yang lain di situ fikhul awsat. La fikhul asghar ini adalah fikhul furu' al-muta'alliqu bil ahkam al-amaliyah minas shalah wasyam waz-zakah. La fikih asghar ini fikih yang sama persis dengan pengertian dalam madhab kita, yaitu al-ilmu bil ahkam al-amaliyah al-muktabasah min adillatiha at-tafsiliyah, yaitu ilmu yang berhubungan dengan hukum-hukum yang diambil dari dalilnya. Itu seperti hukumnya sholat, hukum puasa, hukum zakat dan seterusnya. Ini fikih asghar.
Jadi yang dimaksud tadi kita disuruh untuk belajar ilmu fikih ya mutlak, baik ilmu tauhid atau nanti ilmu syariah seperti yang ada dalam mazhab kita. Nah itu karena pancen Masya Allah orang nikah jangan gelap menekuk terhadap ilmu dalam menjalankan hidupnya, khususon masalah ilmu fikih, maka nanti akan berujung pada satu titik di mana orang tersebut itu menjadi al-muhsin, orang yang selalu berbuat baik, dan juga al-muttaqi, orang yang mendapat gelar takwa. Huwal ilmul hadi, ini bisa dibaca dua wajah. Ada yang membaca huwal alamul hadi ila sananil huda, ada yang baca huwal ilmul hadi ila sananil huda. Alam dan ilmu ini dua hal yang berbeda, namun bisa sampean baca ini alamun. Huwal alamu maksudnya adalah fikih itu merupakan tanda atau alamat. Loh kok bisa dimuradkan ke sana? Karena kemarin sempat disinggung wa fadlun wa unwanun likullil mahamidi. Unwan itu juga tanda, gitu kita dengar. Yang mana fikih itu merupakan tanda atau satu ilmu yang menunjukkan pada jalan sebuah hidayah atau petunjuk. Orang yang sebelumnya tidak kenal halal haram, ketika pun belajar ilmu fikih, maka yang haram akan ditinggalkan, yang wajib akan dilaksanakan. Ini catatannya bagi orang yang berpegang teguh pada ilmu fikih. Tapi banyak kok Pak santri di situ yang tahu ilmu fikih tapi melaksanakan keharaman, meninggalkan kewajiban. Berarti tidak berpegang pada ilmu fikih walaupun tahu ilmu fikih. Ini catatannya bagi santri yang betul-betul berpegang teguh dalam menjalankan hidupnya terhadap ilmu fikih, ay ilmu usuluddin wa ilmu syariah wa ilmu ahkam. Itu pasti akan menjadi orang yang baik. Fa inna huwal hisnu yunji min jami'is syada'id. Fikih itu merupakan benteng atau tameng. Apa menjandreng Madura nikah, benteng itu bendungan, bendungan nggih, tambek, dadi tambek nikah fikih, yang bisa menyelamatkan seseorang dari segala kesukaran, segala malapetaka dan segala musibah yang berhubungan dengan maksiat dan azabnya Gusti Allah. Karena kata tadi fikih itu menyelamatkan, bukan menyengsarakan, bukan menjatuhkan kita ke dalam azabnya Gusti Allah. Yang sebelumnya mungkin kita yang tidak tahu ilmu fikih, mencuri itu adalah ilegal, mencuri itu adalah boleh gitu ki. Dan di situ tidak masalah, tidak ada efek, tidak ada dampak. Tapi ketika kita sudah tahu ilmu fikih, maka diberikan peringatan bahwa mencuri itu hukumnya haram, sehingga itu menjadi tameng. Bahkan di sini disebutkan ilmu fikih itu menjadi benteng atau pertahanan yang bisa menyelamatkan orang-orang yang mencari ilmu dan orang yang belajar ilmu fikih tadi dari seluruh kesengsaraan allati min jumlatihal jahlu bi awamirillah wa nawahihi, yang mana bagian daripada musibah, kesengsaraan, malapetaka, azab itu adalah bodoh, tidak tahu tentang perintah Allah dan larangan Allah.
Maka dalam sebagian keterangan akbarul ma'asi al-jahlu bi ilmi syariah. Maksiat terbesar itu adalah kita tidak tahu, tidak faham tentang ilmu-ilmu syariat. Jadi kebodohan kita itu adalah maksiat. Bodohnya kita akan sebuah ilmu itu sudah maksiat. Min akbari jumlatil ma'asi. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an, karena satu orang ahli fikih yang betul-betul menjaga diri dari keharuman, mutawarri, orang yang wirai, asyaddu ala syaitani min alfi abidin, sungguh lebih berat dan lebih membuat setan itu marah dibandingkan keberadaan 1000 orang ahli ibadah dan tidak alim fikih. Jadi menkembang omong menbada orang ahli fikih, kiai alim dalam masalah fikih, dalam masalah ilmu tauhid, ilmu usuluddin, kemudian masalah hukum syariat, neku ongku ka ilmunah, mutajanniban anil haram, pancen ongku-ongku menjauh dari perkara seharam. Kamalat tajannub, dengan sungguh-sungguh ongku pancen ongkuan ke pengiran. Maka keberadaan satu orang kiai yang ahli fikih tadi itu lebih mengganggu terhadap setan, lebih berat ke setan, lebih membuat setan nikasos saben gelis etem pengbedena sebuh orang ahli ibadah tapi di situ tidak alim fikih. Maksudnya bagaimana? Yakni baqa'u faqihin wahidin wa hayatuhu asyaddu wa abghadu 'ala syaitan min baqa'i alfi 'abidin wa hayatihim. Keberadaan orang ahli fikih satu orang saja dan kehidupan orang yang ahli fikih itu sangat-sangat mengancam setan dan sangat membuat setan itu marah dibandingkan keberadaan dan hidupnya orang yang ahli ibadah walaupun ada 1000 orang. Lah ini artinya apa? Ini artinya apa? Bahwa sudah sangat jelas di sini misi dan visinya orang fakih itu bertentangan dengan visi dan misinya setan. Li'annal faqiha aduwwu syaitan, karena orang yang ahli fikih jelas menjadi musuh terbesarnya setan. Li'anna syaitana ya'murun nas bil fusuqi wal kufri was sabilil ma'ili 'anil haq. Setan itu tujuannya setiap hari di situ merintah menusah agar melakukan kefasikan, zalim kepada yang lainnya, agar manusia di situ berubah keimanannya menjadi kufur, agar manusia menempuh satu jalan yang melempeng atau belok atau bengkok jauh dari kebenaran. Itu misinya setan. Sedangkan misinya orang yang fakih, tujuan hidupnya orang yang fakih, ya'muruhum bil imani wat ta'ah wa yad'uhum 'anis sabilis syaitan. Orang si alim fikih mun pancen nekuk ke fikihna itu pasti misinya selalu merintah menusah untuk memperkokoh keimanan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, merintah menusah untuk senantiasa taat ke perintahan Gusti Allah, bukan melegalkan. Oh iyalah tak apa-apalah, tak bejeng tak apa-apa, suarga bukan itu. Yang ngicok sekali-kali kan ada teori misalkan mali tahu rasan de tireng jahat ya lebih lemari pantas lah de manusia ya, bukan semacam itu juga. Al-faqih al-mutawarri itu memang orang yang betul-betul memiliki prinsip yang kuat untuk mengajak sebanyak-banyaknya dari kita untuk memperkokoh keimanan, mengarahkan kita pada taat kepada Allah
dan menjauhkan kita dari jalannya setan. Awas, tengah setan itu musuh kita. Jangan ikuti tradisi-tradisi setan. Ila sabilir rahman, dan menunjukkan kepada kita jalan kepada keriduan dari Gusti Allah. Adalah jalan seloros. Kaki man odi dia bakal celaka, tapi man dia kaki bakal untung. Nah, ini adalah misi yang betul-betul bertentangan dengan misinya setan. Nah, sehingga betul-betul terancam kan? Pancen dadi musuhku gitu ge. Wala yahsulu minal 'abidi syai'un min hadhil ahwal idza kana ghairu 'alimin. Dan misi tersebut itu tidak akan pernah dihasilkan oleh orang yang ahli ibadah, namun dia tidak punya kealiman dalam hal fikih. Ini secara logikanya demikian. Bal ta'budullaha ala ghairi basirah. Bahkan orang yang ahli ibadah, bal ya'budullah gitu. Orang yang ahli ibadah tapi tanpa didasari ilmu fikih, itu akan menyembah Gusti Allah ala ghairi basiratin, dalam kondisi tidak menghadirkan hatinya. Dia bejeng Allahu Akbar, ceplok 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 ceplok, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Oh, mari bejeng lah. Kok mata enggak begala? Keroengan kok takbir tepan, takbir sareng salam tok. Nah, ini saya kocak al-ibadatu billah ala ghairi basirah. Ibadah kepada Allah tapi tak menghadirkan hati. Itu pun tidak ada efek gitu. Artinya tidak ada efek, pengaruhnya itu tidak ada apabila dimiliki oleh orang yang tidak memiliki ilmu syariat. Kemudian yang dimaksud 1000 orang ahli ibadah itu adalah secara majaz. 1000 itu ya pokok banyak maksudnya. Maksud 1000 ini ya tidak harus 1000 banding 1, tapi pokok 1 orang dibandingkan banyak orang ahli ibadah. Ini contoh sederhananya pada sambian lah. Sambian misalkan entar ke serah Pak Presiden lah, badan anak ngocak kakelah makin libelian pek sebuh kali ke presiden, kita akhir beri sebi presiden. Kata-kata sebuh dari ucapan sampean itu tidak harus 1000. Maksudnya make kaki libelian, pebanyak libelian tak kira beriin pes. Jadi muradnya sebuh ini ya pokok adadun kasirun, jumlah yang sangat banyak, tidak harus 1000. Pun ini pentingnya. Kesimpulannya sambian pancen kuduh mangken nikah usaha betul bagaimana untuk agar kemudian kita itu memperkokoh keimanan dengan belajar secara serius dan secara mendalam terkait masalah ilmul aqidah, pertama ilmul usuluddin, kemudian ilmu syariah. Semuanya itu harus kita fahami, walaupun tidak menguasai, walaupun di situ tidak secara mendetail kita pahami, pokok kita paham, kita ngerti, kita tahu, bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Wa kadzalika fi sairil akhlaqi nahwul jud wal bukhli wal jubni wal jur'ah wat takabbur wat tawadhu wal iffah wal israfi wat taqtir. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.